Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali di pembelajaran pada hari Rabu. Oke, Ustazah ucapkan selamat juga memperingati HUT RI ya ke-76 ya. Banyak banget perlombaan yang diadakan di sekolah. Kalian bisa mengikuti dan bisa aktif di dalam perlombaan. Begitu nggih? Oke, sebelum lanjut, Ustazah berpesan jangan lupa berdoa. Jangan lupa siapkan buku catatan, buku tugas, dan buku paket, buku pendamping kalian, dan juga alat tulisnya. Oke? Pertemuan kita kali ini, jadi materinya nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas yang seharusnya kita berikan minggu lalu karena minggu lalu kita libur, maka di Ustazah tuangkan di kesempatan pada hari ini. Jadi kalian perhatikan baik-baik dan semisal yang di pondok nanti ketinggalan, nanti akan Ustazah kasih print out-nya kayak gitu. Oh, aku dapat print out, berarti nggak perlu merhatiin, jangan sampai seperti itu ya. Kalian tetap memperhatikan meskipun nanti Ustazah kasih print out-nya. Oke? Kalau misalnya di situ kalian nggak ketinggalan, kalian tulis tuh jauh lebih baik. Oke? Jadi kita persiapan untuk PTS kita tanggal 6. Oke? Di kesempatan pada pagi hari nanti kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu posisi titik pada bidang koordinat yang minggu lalu sudah dari titik pusatnya 0,0. Nah, di sini nanti ada titik acuannya yaitu A, B. Nah, jadi posisi titik terhadap titik acuan. Nah, kesempatan pagi hari ini akan kita pelajari. Dan juga posisi garis terhadap garis sumbu. Garis sumbu itu tentang apa aja ya? Nah, nanti kita akan pelajari di kesempatan pada pagi hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nah, ini untuk pengingat. Nah, kita mengingat kembali. Membaca posisi terhadap tempat menggunakan bidang koordinat. Yo, di sini ada hotel, ada pasar, ada bank, ada sekolah, ada kantor pos. Kira-kira hotel itu berada di posisi mana? Kalian bisa coba lihat, kalian coba pahami, dan kalian bisa jawab kira-kira hotel di posisi mana? Ya, betul banget. Hotel ada di C,5. Nah, di hotel ada di C,5. Kalau bank berapa ya kira-kira? Kalau bank, ayo siapa yang bisa? Banknya berada di F,5. Yuk, sekarang bagian pasar, kantor pos, sama sekolah kalian coba sendiri. Kira-kira gimana ya? Dan nanti jawaban kalian benar atau salah. Gitu. Ini untuk pengingat kembali di pembelajaran minggu lalu. Gimana? Udah selesai menjawab? Kita cek jawaban kalian. Nah, di sini kalian bisa perhatikan jawaban kalian sama nggak sama yang di sini? Hotel terletak pada koordinat C,5. Betul ya? Kalau banknya di F,5. Betul. Pasarnya di F,10. Betul. Yang kantor pos berada di J,3. Sip. Sekolah sekarang yang terakhir di J,9. Oke, di sini kalian untuk mengingat tentang letak. Jadi nanti ketika PTS keluar soal seperti ini, kalian bisa menjawab. Gitu ya. Lanjut. Nah, posisi titik terhadap titik asal 0,0 ini sudah dipelajari di minggu lalu. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa lihat deh di minggu lalu. Di sini nanti ada satu gambar ini. Jadi kalian cukup gambar satu ini untuk digunakan di posisi titik terhadap titik asal sama titik acuan. Nanti Ustazah juga kasih gambar yang sama. Jadi kalian nggak perlu gambar 2 kali. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau di sini ada ketuanya titik asalnya 0,0, gampang banget. Kalau misalnya nih A-nya, berarti A-nya posisinya di sini. Titiknya tuh berapa? Kalau A-nya di sini. Ingat, X dulu baru Y. Oh, berarti jawabannya negatif 2,5. Oh, pintar. Yang B, ayo B. B kira-kira jawabannya apa ya? 4,3. Oh, salah. Ingat, X, Y. X dulu baru Y. Berarti 3,4.
Nah, yang C-nya yuk, yang C-nya. 1,2. D-nya negatif 2,4. Salah. Yang benar adalah 4, negatif 2. Yang E. Yang E yaitu negatif 2, negatif 1. Jadi patokan kalian yang disebutkan pertama itu yang X-nya dulu baru Y. Gitu ya. Kita cek. Nah, di sini. A-nya negatif 2,5. Benar. Keterangannya atau cara membacanya untuk A-nya, ingat, kemarin juga udah nih. 2 satuan ke kiri. Jadi patokan kalian dari titik pusatnya ini, titik asal atau 0 atau O-nya di sini. Nah, kalian perhatikan kalau A-nya di sini berarti X-nya kan 2. Nah, kita lihat dia ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau menyebutkan negatif, dia otomatis ke kiri. Nah, patokan kalian kayak gitu. Jadi kalau di X itu adanya kiri sama kanan. Kalau atas sama bawah itu berarti punyanya Y. Buat pengingat, kalau misalnya jawabannya negatif, dia berarti ke kiri. Kalau positif, itu berarti ke kanan. Gitu nggak? Nah, sekarang kita ke X-nya dulu, negatif 2. Berarti dia ke sini. Oh, negatif 2. Berarti dia ke kiri 2 satuan. Atau 2 satuan ke kiri. Kayak gitu. Sekarang yang Y-nya 5. Y-nya 5. Dia kalau dia positif berarti dia ke atas. Kalau negatif dia berarti ke bawah. Gitu ya. Karena dia 5-nya positif berarti dia ke atas. Ke atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Jadi 5 satuan ke atas. Ini di minggu lalu sudah Ustazah bahas. Jadi kalau kalian masih lupa, kalian bisa ingat-ingat atau membuka lagi video sebelumnya. Gitu ya. Untuk B, C, D, sama E caranya sama. Oke. Nah ini untuk yang posisi titik terhadap titik asalnya. Sekarang yang acuan. Nah, posisi titik terhadap titik acuan. Berarti apa ya? Nah, kalau ada titik acuan berarti ada titik sebagai acuannya, bukan 0,0 lagi. Nah, gambarnya masih tetap sama. Kita lihat. Tadi jawabannya di sini posisi titik terhadap titik acuan. Titik acuan yang diminta di sini adalah titik C, 1,2. Berarti kita melihatnya 1,2. Duh, kok jawabannya bisa negatif 3,3 ya? Padahal tadi jawabannya adalah negatif 2,5. Caranya gimana? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, keluar di PTS loh ya, itu ada rumusnya. Rumusnya seperti ini. Nah, secara umum, titik A mempunyai koordinat X, Y. Ingat, A ini adalah posisi awalnya. Oke, titik awalnya. Itu X, Y. Terhadap titik acuan 0,0. Oke. Lalu titik acuannya dipindah menjadi titik A, B. Berarti awalnya tadi di titik pusat, dia dipindahkan menjadi titik yang baru atau titik yang dimintakan sebagai acuan. Nah, maka koordinat titik A yang baru yaitu, nah inilah rumusnya yang Ustazah stabil warna pink. Cara mencarinya dengan X dikurangi A, Y dikurangi B. Kalian perhatikan baik-baik. Berarti kalau nanti ada pertanyaan tentang kata-kata acuan, berarti ada rumusnya. Yaitu X dikurangi A, Y dikurangi B. X-nya itu apa ya? Nah, ingat. X, Y yang tadi Ustazah bilang itu sebagai posisi awal atau titik awal. Nah, titik awalnya yang kita bahas tadi, titik A-nya sudah diketahui bahwa titik A-nya adalah negatif 2,5. Ini adalah posisi awalnya atau titik awalnya 2,5. Kemudian dia memiliki acuan. Titik acuannya di C 1,2. Berarti titik acuannya ini sebagai A, B. Jadi X, Y sebagai titik awal dan A, B sebagai acuan. Nah, jika kita masukkan rumus
rumusnya. Rumusnya tadi apa? X dikurangi A, Y dikurangi B. Gitu ya. X-nya. Oh, X itu titik awal. X-nya negatif 2, Us. Nah, kita taruh sini, negatif 2 dikurangi A. A-nya adalah titik acuannya, yang ini. 1. Berarti negatif 2 dikurangi 1. Sekarang yang Y dikurangi B. Y-nya, titik awal tadi yang belakang, berarti 5 dikurangi B-nya yang acuan keduanya, 2. Berarti negatif 2 dikurangi 1,5 kurangi 2. Negatif 2 kurangi 1. Negatif itu sama dengan hutang. Negatif 2 dikurangi 1 berarti kalian punya hutang 2, terus kalian hutang lagi 1, berarti hutang kalian bertambah atau berkurang? Ya, utang kalian bertambah, yaitu menjadi 3. Maka menjadi negatif 3. 5 dikurangi 2. Bisa ya, 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka jawabannya adalah negatif 3,3. Seperti itu. Dibaca, negatif 3. Ingat, negatif, oh itu X-nya. Berarti kalau negatif itu berarti ke kiri. 3 kan, berarti tinggal 3 satuan ke kiri. Kayak gitu. Y-nya positif. Y itu berarti kalau nggak ke atas, dia ke bawah. Kalau ke bawah itu negatif, kalau ke atas positif. Berarti 3 satuan ke atas. Kayak gitu ya. Jadi satu pembahasan kita sudah tahu 2 cara menjawabnya. Menjawab satuan dan menjawab titik acuan. Gitu nggak? Nah, yang B. Saya kasih tahu yang B lagi. Titik awalnya itu posisi awalnya 3,4. Acuannya sama di C1,2. Pengerjaannya, nah, X kurangi A, Y dikurangi B. Oke. X-nya adalah 3. Nah, lihat X itu punya posisi awal. Ya, dikurangi A. Ini adalah titik acuannya. 1. Berarti 3 dikurangi 1, Y dikurangi B. Y-nya 4 dikurangi Y-nya ini 2. Berarti 4 dikurangi 2. 3 dikurangi 1, 2. 4 dikurangi 2 adalah 2. Nah, kalian bisa coba sendiri mencoba menjawab dulu. Kita cek dulu jawabannya benar ya. 2,2. Berarti kalau positif semua bacanya 2 satuan ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena jawabannya positif. Terus yang Y-nya juga positif, berarti 2 satuan ke atas. Kayak gitu. Nah, kalian boleh pause ini, lalu kalian tulis, dan kalian yang di rumah bisa nyoba dulu. Kalian nyoba dulu, baru kalian simak videonya Ustazah. Jawabannya yang benar berapa ya? Kayak gitu. Jadi kalian bisa berlatih dahulu. Jadi nggak hanya langsung menerima jawabannya, tapi kalian berlatih. Kayak gitu nggak? Pembahasannya sama seperti itu. Oke, sudah? Kita lanjut. Nah, kalau yang tadi kita membahas tentang acuan, ingat acuan nanti keluar di ulangan, keluar juga di PTS. Jadi kalian pahami baik-baik tentang acuan. Gitu nggak? Nah, Us aku mau bahas satu lagi, Us. Boleh. Atau mau yang ini juga? Mau yang, oh loh C-nya kok nggak ada, Us? Karena C-nya kita jadiin sebagai titik acuan. Maka C-nya di sini. Nah, oke. Saja bahas lagi deh. O-nya 0,0. Nah, caranya gimana, yuk? Ingat, X kurangi A, Y kurangi B. X itu sebagai posisi awalnya 0, dikurangi A, titik acuannya 1, berarti 0 dikurangi 1, Y kurangi B, Y-nya yang belakang ini dikurangi B-nya yang titik acuan 2. Nah, 0 kurangi 1, 0 kurangi 1, makanya tetap min 1. 0 dikurangi 2, jawabannya min 2. Oke, kalian bisa perhatikan baik-baik. Oke, jawabannya
Itu ya. Oke, jawabannya itu. Sekarang berarti jawabannya -1 di koma -2. Kita cek jawabannya. Jawabannya benar atau salah ya? Nah, -1, -2. Dia negatif nih. Oh, kelihatan banget dia ke kiri. Ke kirinya berapa? 1 aja. Berarti satu satuan ke kiri. Negatif juga nih. Berarti dia ke bawah Y-nya. Berarti 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Kayak gitu ya. Seterusnya caranya sama. Kalian coba sendiri. Oke, kalian pahami baik-baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa nanya Ustazah. Yang di pondok bisa nanya langsung ke Ustazah, yang di rumah bisa WhatsApp Ustazah. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Posisi garis terhadap garis sumbu. Nah, di sini itu ada 3. Yang pertama, posisi garis sejajar. Kayak apa yang sejajar itu ya? Yang kedua, posisi garis tegak lurus. Dan yang ketiga adalah posisi garis berpotongan. Nah, akan kita pelajari hari ini, kalian simak baik-baik. Oke? Next. Nah, yang pertama, posisi garis sejajar. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk yang sejajar sama yang tegak lurus, Ustazah kasih gambar yang sama. Jadi kalian cukup gambar sekali aja. Jadi nggak perlu gambar 2 kali gitu ya, biar nanti kalian nggak banyak gambarnya. Tapi kalau aku mau gambar 2 kali boleh, Us? Ya boleh kalau kalian mau. Oke, posisi garis sejajar. Kalian perhatikan. Ingat, di sini itu adalah X-nya. X itu yang mendatar. X adalah garis yang mendatar. Oke. Kemudian Y-nya yang tegak. Nah, di sini 2 garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Ini pengertiannya. Contohnya adalah garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Kok bisa sih? Nah, X-nya mendatar seperti ini. L-nya juga sama mendatar, sama seperti X. Nah, arahnya sama seperti ini. K-nya juga sama. Maka L dan K adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Kayak gitu. Nah, kalau garis M dan garis N itu sejajar dengan sumbu Y. Y-nya tegak. Ini lihat, M-nya juga tegak, N-nya juga tegak. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Maka garis M dan garis N itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, jadi contoh gambar yang sejajar itu seperti ini. Jadi bentuknya sama, mendatar sama-sama mendatar. Lah itu namanya sejajar. Tegak sama-sama tegak. Lah itu namanya sejajar. Kayak gitu nggih? Yang kedua, posisi garis tegak lurus. Jadi ada yang tegak sama ada yang lurus. Nah, contohnya di sini. 2 garis yang saling tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Kok bisa? Kalian bisa lihat di gambar. Nah, di sini ada contohnya yaitu garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Berbalik seperti tadi. Jadi kalau tegak lurus di sini, satunya ada yang tegak, satunya ada yang mendatar. Kayak gitu. Jadi kalau yang sejajar tadi sama-sama mendatar. Kalau sumbu X-nya mendatar, berarti garis yang satunya juga mendatar. Nah, tapi untuk yang posisi tegak lurus itu satunya ada yang tegak dan yang satunya itu dia mendatar. Kayak gitu nggih. Contohnya di sini adalah garis L. Nah, L di sini dia tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, makanya dia membentuk nih 90 derajat. 90 derajat itu seperempatnya dari satu buah lingkaran. Lingkaran sama bola itu artinya berbeda ya. Nah, bentuknya di sini 90 derajat. Jadi ingat, kalau tegak lurus itu berarti ada yang tegak sama ada yang mendatar. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau garis M dan N itu tegak lurus dengan X. Nah, itu kan yang mendatar. M-nya yang tegak. Tegak. Nah, ini yang dinamakan posisi garis tegak lurus. Jadi berbeda sama yang sejajar tadi. Bisa dimengerti? Oke, bisa kalian cermati. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya posisi garis berpotongan. Nah, di sini pengertiannya garis K dan garis L dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat. Nah, dia memotong nih. Garis L-nya memotong sumbu X, dia juga memotong sumbu Y. Dia potong. Nah, ini namanya berpotongan.
Garis K juga begitu. Dia memotong sumbu Y, dia juga memotong sumbu X. Inilah yang dinamakan posisi garis berpotongan. Kalian bisa cermati gambarnya. Oke? Sudah? Yuk, ayo mencoba. Nah, perhatikan bidang koordinat berikut. Nah, cara mengerjakannya sama kayak tadi. Di sini ada garis N, ada garis P, ada garis K, ada garis L, ada garis M. Nah, pertanyaan yang A, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Oke, kalau kalian mau nyoba, kalian bisa pause dulu untuk mencobanya. Kira-kira garis yang sejajar dengan sumbu X itu yang mana ya? Oke. Sudah ada yang ketemu? Jawabannya apa? Ya, garis yang sejajar dengan sumbu X adalah garis K dan juga garis M. Kenapa? Karena dia sama-sama mendatar. Kayak gitu ya. Nah, sekarang tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, dengan sumbu X-nya. Berarti, sumbu Y. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y untuk yang B. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya yang L. Jadi kalau sumbu Y-nya dia tegak, garis yang tegak adalah garis L. Maka jawabannya adalah garis L. Good job. Yang C, tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalian perhatikan di sini yang memotong adalah ya, P dan N. P dan juga N. Lihat nih, P-nya dia memotong X dan juga memotong Y. Yang P juga, yang N juga, N memotong Y dan juga X. Nah, di sini kira-kira yang tegak lurus yang mana? Jawaban kalian. Yang tegak lurus yang mana? Kalau K tegak lurus enggak? Tidak, karena K posisinya di sini. Ayo, yang tegak lurus yang mana? Ya, L. L tegak lurus dengan apa? Kalian coba jawab di buku catatan kalian ya. Soal tambahannya, tentukan garis yang tegak lurus. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada gambar. Nah, di sini ada perintah gambarlah persegi panjang. Kalian buat di buku catatan dulu. Gambarlah persegi panjang ABCD yang memiliki koordinat titik A di negatif 3,3. Hanya negatif 3,3. Titik B negatif 3, negatif 2. Negatif 3, negatif 2. Titik C-nya 4, negatif 2. 4, negatif 2. Dan titik D-nya 4,3. Sudah kelihatan di sini ya, membentuk apa? Bentuk lingkaran. Salah. Membentuk persegi panjang. Nah, ada pertanyaan berikutnya. A, berapa panjang dan lebar persegi panjang tersebut? Yang B, tentukan luas bidang persegi panjang tersebut. Oke, jadi setelah kita gambar dia membentuk persegi panjang, kemudian ada pertanyaan nih, suruh nentuin panjangnya berapa, lebarnya berapa. Terus juga disuruh mencari luas lagi. Caranya gimana ya? Oke, kita coba bareng-bareng ya. Di sini caranya menghitung kalian bisa lihat untuk panjang, kalian bisa hitung kotaknya. Kayak gitu. Di sini kalian coba dulu, kalian gambar, kalian tulis, baru kita akan ke pembahasannya. Oke, coba kalian gambar dulu. Gimana? Udah selesai belum gambarnya? Kalau udah, kira-kira panjangnya ada berapa, lebarnya ada berapa? Oke, berapa panjangnya? Kita hitung nih panjangnya bagian sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari titik sini sampai sini, titik sini aja yang dihitung. Berarti ada berapa tadi? Ada 7. Karena dia kotak-kotak, kita nyebutnya 7 satuan.
Kayak gitu. Itu untuk panjangnya. Lebarnya kita hitung lagi. Berarti dari sini sampai sini. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? Disebutnya 5 satuan. Kayak gitu. Yeay, hebat. Berarti yang A sudah kita jawab. Panjangnya ada 7 satuan dan lebarnya ada 5 satuan. Nah, untuk luas persegi panjang rumusnya apa? Ayo kira-kira waktu kalian SD dulu sudah pernah nih. Untuk luas persegi panjang rumusnya adalah? Ya, betul banget. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, untuk panjang kalian bisa misalnya di sini lihat A sampai B. Nah, ini sebagai panjangnya. Lebarnya misalnya A sampai B. Kayak gitu. Berarti di sini panjang kali lebar. Panjangnya tadi berapa? 7 satuan. Terus lebarnya berapa? 5 satuan. Berarti tinggal dikalikan. 7 kali 5 jawabannya adalah 35 satuan luas. Kita cek ya. Nah, ini tadi. Panjang persegi panjang adalah AD sama BC. Benar nggak sih? Ya, AD sama PC itu panjangnya. Panjangnya ada 7 satuan. Ini kita ambil satu aja yang AD ya. Kemudian lebarnya. Lebarnya ada AB dan juga ada DC atau CD. Nah, di sini ada 5 satuan. Kita ambil contohnya. Benar ya? Nah, sekarang luas bidang persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya kita ambil yang AD tadi, lebarnya kita ambil yang AB. Tinggal 7 kali 5. Jawabannya adalah 35 satuan luas. Kata-kata satuan ini jangan lupa ya, itu sebagai pengganti sentimeter kayak gitu karena ini sebuah kotak-kotak. Terus kalau sudah kalian kasih jadi luas bidang persegi panjang ABCD adalah 35 satuan luas. Yeay, kayak gitu. Berikutnya, wah, udah selesai ternyata. Ada tugas nih. Oke, untuk tugas kalian kerjakan soal di buku paket kalian halaman 54 sampai 56. Oke, di buku paket kalian yang warna biru yang kemarin sudah Ustazah fotokan, Ustazah udah motoin 2 kali ya, yaitu buku paket Erlangga, penulisnya Marsudi Raharjo. Nah, kalian bisa buka halaman 54 sampai 56. Di situ ada A sama B, pilihan ganda sama urean. Untuk yang A, pilihan gandanya kalian kerjakan sesuai pilihanmu. Jadi kalian mau mengerjakan yang mana itu terserah kalian. Enak banget ya. Kalau misalnya aku kerjain semua boleh nggak? Boleh banget. Jadi Ustazah kasih kebebasan. Nah, nilai kalian juga sesuai yang kalian pilih itu. Kalau misalnya aku ngerjain 20, temanku ngerjain 5, nilainya sama atau beda? Tetap tentu saja beda. Kayak gitu ya. Jadi di sini kesempatan kalian buat mengumpulkan nilai. Jadi kalian terserah untuk kalian mengerjakan mau nomor yang mana, mau berapa nomor, itu terserah kalian. Nah, yang B ini wajib. Kalian cukup kerjakan di nomor 1, 2, dan juga 3. Kayak gitu. Dan dikirim ke nomor 085802, 7-nya 3 kali 266. Kalau yang di pondok bisa langsung dikasihkan ke Ustazah. Kayak gitu nggih? Oke, lancar barokah. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Misalnya ada pertanyaan yang di rumah, kalian bisa WhatsApp lewat nomor ini. Oke, kalian bisa tanya. Caranya ini aku masih ada kesulitan yang ini, kalian boleh nanya. Intinya kalian terus semangat. Nggak ada yang nggak bisa, semua orang pasti bisa. Tinggal dia mau mengambil kesempatan itu. Gitu ya. Jadi kalian ketika mengerjakan sesuatu hal, jangan pernah berhenti. Ingat saat kalian memulainya, berarti kalian harus menyelesaikannya. Kayak gitu, oke? Ustazah doakan semoga kalian diberi perlindungan, kesehatan bagi kalian, bagi keluarga kalian, diberi kesehatan, kemudian diberi kelancaran, kebarokahan, dan lain sebagainya. Dan semoga wabah ini segera berakhir dan kita semua bisa bertatap muka tanpa ada rasa was-was, tanpa ada rasa gelisah kayak gitu ya. Semoga Allah paring. Ketika kita meminta sama Allah, insya Allah Allah pasti akan mengabulkan. Meski Allah mengabulkannya dengan 3 cara. Yang pertama langsung diberikan atau dikabulkan, yang kedua diganti, dan yang ketiga ditunda. Seperti itu. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya.
Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.